Shalom, selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Bagi semua saudara yang tentu sudah lama kita ingin bertemu dalam ibadah, tapi karena situasi saat ini sehingga kita masih harus mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini. Oleh karena itu hari ini bersama saya Pendeta Arianus Hermanus Ilu, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana secara fisik kami tidak bisa berkumpul oleh karena akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi melalui kesempatan siaran ini kami bisa dapat bersekutu bersama di dalam firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati seorang murid, beri kami telinga seorang murid yang siap untuk menerima firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca bagian Alkitab yang merupakan dasar daripada firman Tuhan hari ini. Kita akan baca di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Dan ada satu ayat lagi dalam Yosua 23 ayat yang ke-14. Tapi kita hanya akan baca Yosua 21 ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkannya Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kita akan renungkan di bawah tema Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, dalam kehidupan kita, tentu kita akan merasa senang di saat seseorang memberikan satu janji kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tentu kita sangat berharap dan menantikan kapan janji itu ditepati. Dan kalau orang tersebut menggenapi janjinya, pasti kita akan merasa senang, ya. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang berjanji, lalu kita sudah begitu mengharapkan, tetapi janjinya dia tidak tepati? Pasti kita akan menjadi sedih atau kita menjadi kecewa. Dan itulah janji manusia. Biasanya berjanji, tapi bisa juga dia lupakan. Itu janji manusia. Namun kita akan melihat hari ini tentang janji Tuhan kepada umat Israel. Yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa segala yang dijanjikan, segala hal baik yang dijanjikan, semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana janji Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dan itu dimulai dengan kita melihat janji Tuhan kepada Abraham dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Di situ dikatakan Tuhan akan memberikan negeri yang baik, negeri yang luas, ya. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kemudian dikatakan juga di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17 juga disebutkan sama, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel di saat mereka berada di dalam perbudakan di Mesir. Di saat mereka di dalam tekanan, dalam penindasan. Tapi Tuhan berjanji kepada mereka untuk memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan kita sangat yakin bahwa
Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan memenuhi. Karena Allah adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dikatakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bahwa segala yang baik yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti akan penuhi. Nah, sekarang kita akan melihat tentang janji-janji Tuhan tersebut. Apa saja janji-janji Tuhan tersebut yang disebutkan janji yang baik itu? Dalam pembacaan ini saya melihat ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Poin pertama, yaitu janji untuk memiliki negeri. Janji untuk memiliki negeri. Kita baca di dalam ayat yang ke-43. Di situ dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Janji tentang memiliki negeri. Seluruh negeri yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, dikatakan di sini bahwa janji itu diberikan pertama melalui Abram. Itu kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan negeri, yaitu memberikan tanah kepada bangsa Israel. Tanah berkaitan dengan pertanian dan peternakan, ya. Pertanian membutuhkan tanah, peternakan juga membutuhkan tanah. Dan kita tahu orang Israel mereka adalah petani dan juga peternak, ya. Sehingga dikatakan di sini Tuhan memberikan tanah kepada mereka supaya di situ mereka bisa tinggal, dan tanah inilah menjadi warisan, menjadi harta yang diberikan kepada mereka. Tanah berbicara tentang sumber akan kebutuhan hidup, sumber akan kebutuhan hidup. Karena tanah akan memberi hasil untuk semua kebutuhan hidup manusia. Tanah akan menyediakan makanan dan minuman. Tanah menyediakan makanan ialah dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk dimakan. Tapi tanah juga menghasilkan minuman. Itulah akan mengalirkan mata-mata air yang dapat menjadi kebutuhan bagi umat Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa tanah menjadi begitu penting, dan Tuhan berjanji pertama tentang memberikan tanah ini sebagai warisan bagi mereka. Dikatakan bahwa dalam Imamat 26 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hujan pada musimnya ke tanah itu, sehingga tanah akan menghasilkan bahan makanan, dan umat Tuhan akan memakan sampai kenyang. Yang kemudian dikatakan juga di sini bahwa bahkan tanah yang disebutkan di situ ialah tanah yang berlimpah susu dan madu. 2 jenis ini disebutkan susu dan madu, ya. Susu merupakan puncak daripada hasil peternakan, ya. Merupakan nilai yang begitu tinggi tentang utamanya peternakan ialah mereka memperoleh susu, ya. Memang satu sisi juga untuk daging, tetapi susu disebutkan di sini yang merupakan puncak daripada hasil atau hasil terbaik daripada peternakan itu ialah susu. Kemudian disebutkan juga untuk madu. Mengapa disebutkan madu? Kita dapat merenungkan di situ. Madu itu bersumber dari bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan. Sari-sari dari bunga-bunga itu lebah akan mengambil, lalu akan menjadikan madu. Sehingga kalau kita memperhatikan, itu menunjukkan bahwa tanaman-tanaman yang baik, tanaman yang berhasil, yang baik, yang berbunga dan berbuah, yang akan menjadi bahan makanan. Sehingga
susu dan madu merupakan puncak daripada semua yang baik tentang kebutuhan hidup dalam hal makan dan minum yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Sehingga kita melihat bahwa dengan tanah yang diberikan, itu menunjukkan bahwa kebutuhan hidup mereka itu tercukupi, ya. Makanan mereka tercukupi, bahkan dikatakan mereka akan makan sampai kenyang, yang dikatakan dengan susu dan madu. Saudara, kita harus memahami bahwa kekhawatiran yang paling utama dalam hidup manusia ialah kekhawatiran akan makan dan minum. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 tentang penekanan Yesus pertama tentang jangan khawatir akan makan dan minum, karena itu menjadi yang utama. Memang yang berikut ialah hal pakaian, tetapi hal pertama ialah masalah makan dan minum menjadi hal yang paling utama untuk orang khawatir. Dan tentu dalam kehidupan kita pun demikian. Kita seringkali gampang mudah khawatir oleh karena hanya masalah makan dan minum. Tapi Tuhan memberikan tanah ini menjadi warisan mereka yang akan menghasilkan makanan yang berlimpah, yang disebutkan di situ sebagai berlimpah susu dan madu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat tentang sumber hidup manusia dari harta ini ialah makanan dan minuman. Kita masuk di dalam pemahaman yang berikut tentang harta yang diberikan di sini. Apa yang menjadi harta untuk kita sebagai orang percaya pada masa kini? Kita melihat Alkitab katakan bahwa harta kita ialah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan itulah Yesus itu sendiri. Sehingga kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, di situ Yesus berbicara kepada perempuan berdosa di kota Sikar, di sumur Yakub. Yesus katakan kepada perempuan itu, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Dan air itu akan menjadi mata air yang memancar dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang dapat kita mengerti bagian ini? Ialah Yesus sedang menawarkan satu harta yang tidak akan habis. Yang disebutkan di situ ialah air hidup. Dan air hidup itulah Yesus itu sendiri. Jadi segala yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, warisan tentang tanah itu, harta itu, itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di saat kita ada dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita akan memiliki kelimpahan rohani karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Yang kedua ialah janji keamanan atau janji keamanan atau merasa aman. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-44 bagian A, di situ dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Hal yang kedua yang kita sudah lihat tadi adalah janji tentang keamanan atau merasa aman. Tuhan menjanjikan keamanan karena selama dalam perbudakan di Mesir, ya, perbudakan di Mesir, orang Israel tidak merasa aman karena mereka menjadi budak, mereka menjadi pekerja. Mereka tidak merasa aman, di bawah tekanan. Kemudian juga perjalanan selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun yang tandus. Mereka merasakan kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, bahkan kelelahan, bahkan juga musuh yang menyerang. Situasi ini membuat mereka tidak aman, ya. Tapi yang membuat mereka aman ialah perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji keamanan kepada mereka. Bahwa tempat yang mereka akan masuki itu, mereka akan merasakan aman di sana. Tidak seperti
penindasan di Mesir. Tidak seperti penderitaan yang mereka alami selama dalam perjalanan 40 tahun. Mereka akan merasa aman di tanah perjanjian, di tempat di mana Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita melihat bahwa Tuhan memberikan janji tentang hal yang baik, karena kita berada dalam kesusahan, penderitaan, dan tantangan. Baik kita saat ini, di saat kita juga mengalami kesusahan, pergumulan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan, keamanan kepada kita. Dan ketenangan dan keamanan itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka di situ kita melihat di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kita akan bacakan di situ dua ayat. Mazmur 125, Mazmur 125 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan di situ. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Keamanan yang Tuhan berikan di sini ialah Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai penjaga. Dikatakan di sini seperti gunung-gunung Sion yang tidak goyang untuk memberikan keamanan. Juga seperti Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikian Tuhan ada di sekeliling umatnya. Saudara, janji tentang keamanan ini Tuhan berikan di saat umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ mereka mendapatkan tempat perhentian. Mereka akan merasa aman. Karena di sana Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Di sana Tuhan menjadi jaminan bagi mereka. Sehingga Yesus katakan di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yesus katakan, di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Jadi puncak ketenangan dan keamanan itu kita akan rasakan. Pertama, di dalam perjanjian lama dalam Mazmur dikatakan seperti gunung-gunung, yaitu Tuhan mengelilingi umatnya. Dan Yesus berbicara lebih dalam lagi, ialah bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, kita mendapatkan sentosa, kita mendapatkan keamanan. Tuhan tidak hanya di sekitar kita, tetapi Tuhan juga ada dalam hati kita. Baik kita yang percaya kepada Tuhan, Dia ada di hati kita. Sehingga Dia katakan, di dalam aku, kamu mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, janji kemenangan atas musuh. Janji kemenangan atas musuh. Ayat yang ke-44 dalam kalimat selanjutnya, kita membaca, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dikatakan bahwa tidak ada musuh yang bisa menghadapi mereka, bahkan semua musuhnya diserahkan kepada mereka. Di sini berbicara tentang kemenangan mereka atas musuh. Tuhan memberikan kemenangan ini atas musuh-musuh yang menyerang mereka. Saudara, pada masa itu atau pada waktu itu, hal yang sangat ditakutkan ialah musuh yang menyerang. Sebab pada masa itu belum ada seperti masa ini ada badan-badan dunia yang menjaga keamanan, sehingga tidak sembarangan orang berperang. Di saat itu, siapa yang kuat akan menyerang yang lemah, dan siapa yang lemah akan pasti kalah. Dan kita tahu bahwa orang Israel pada waktu masuk ke tanah perjanjian, mereka adalah termasuk bangsa yang minoritas. Mereka akan menghadapi 7 bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat. Tetapi dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan mereka kemenangan. Dan justru kekhawatiran mereka di saat Musa menyuruh 12 pengintai dan 10 orang memberikan informasi yang membuat bangsa Israel menjadi tawar hati. Karena apa? Mereka melihat penduduk asli tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa.
yang lebih kuat. Sehingga tentu secara manusia mereka takut. Tetapi kembali kita melihat di sini bahwa Tuhan menjanjikan, bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Itulah sebabnya mereka mengalahkan musuh-musuh. Dan Alkitab katakan bahwa musuh-musuh itu gentar mendengar umat Israel. Di saat mereka menyeberang sungai Yordan, menyeberang Laut Merah, merobohkan kota Yeriko, dan beberapa bangsa di seberang sungai Yordan dikalahkan. Sehingga kita melihat di sini bahwa kemenangan itu menjadi kemenangan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Apalagi bangsa Israel menduduki tanah dari penduduk asli. Pas penduduk asli yang masih tinggal, mereka memiliki hati ingin untuk mengalahkan Israel. Tetapi kita melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan kemenangan yang mereka peroleh itu karena mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka menaati firman Tuhan. Maka di saat mereka mengikuti firman Tuhan, menaati firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan untuk mengatasi musuh. Kita melihat untuk masa sekarang, bahwa musuh yang datang menyerang kita bukan lagi musuh darah dan daging, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai orang percaya pada masa kini, kita pun masuk dalam peperangan ini. Tetapi sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel, janji tentang kemenangan, janji itu juga diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Walaupun musuh yang kita hadapi tidak kelihatan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus tadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk memberikan kita kemenangan. Tuhan menjanjikan kepada kita, apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini, sakit penyakit, keadaan kesulitan ekonomi karena akibat penyakit, ataupun penyakit itu sendiri, bahkan faktor lain yang membuat banyak orang dalam ketakutan, yang merupakan musuh-musuh yang sekarang kita hadapi. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan memberikan kemenangan dalam menghadapi situasi, kemenangan dalam mengalahkan musuh-musuh yang datang menghadapi kita. Kesulitan, pergumulan, kekhawatiran bisa datang, tetapi firman Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita berkat, harta kekayaan sorgawi. Itulah diri sendiri. Bahkan Dia juga yang akan memberikan kita keamanan, dan Dia juga akan memberikan kita hati yang tenang. Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita kecukupan bagi kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan juga keamanan dalam perlindungannya. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Segala yang baik yang Tuhan janjikan, pastilah akan dilimpahkannya kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap setia dan tetap taat mengikuti Dia. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena Engkau berfirman, segala yang baik yang Engkau janjikan kepada umat-Mu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan janji itu juga bagi kami saat ini. Dalam kesulitan,
pergumulan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan selalu memberikan kami janji tentang hal-hal baik yang Tuhan berikan. Walaupun kami berada dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, tapi Tuhan menjamin kami dengan hal-hal yang baik. Itulah Engkau memberkati hidup kami dengan kecukupan. Engkau memberkati hidup kami dengan keamanan, ketenangan di dalam Tuhan untuk menghadapi persoalan. Engkau juga menjamin kami dengan kekuatan di dalam kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin melemahkan, melumpuhkan rohani kami. Kami bersyukur Tuhan menjadi jaminan satu-satunya yang menolong kami, yang memampukan kami, sehingga sampai dengan saat ini kami tetap tegar dalam mengikut Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Doakan supaya kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah bersama-sama. Tuhan memberkati.